Iman kepada alam gaib. Kelompok 4 yang terdiri dari Marcelina dengan NIM 11970400048, Muhammad Fajrin Andi Khairullah dengan NIM 119704053, Syifa Nabila dengan NIM 119704075, dan Utami Rahmawati dengan NIM 119704007 dari jurusan Kimia kelas 3B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan menyimak. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan pertama yaitu mengenai iman kepada alam gaib. Iman menurut bahasa yaitu kepercayaan secara mutlak, sedangkan menurut istilah adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Menurut Al-Raghib Al-Asfani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharib Quran yang dikutip oleh Yahya Saleh Basalama mengatakan bahwa iman kepada yang gaib adalah percaya kepada sesuatu yang ada di luar jangkauan indera dan tidak selamanya dapat bersesuaian dengan logika, akan tetapi diketahui melalui berita yang dibawa para rasul. Alam gaib adalah alam kasat mata yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata telanjang, serta tidak bisa dijangkau oleh panca indera seperti dilihat, dicium, diraba, dan dirasa serta didengar, serta tidak mampu dicerna oleh nalar akal. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani yang gaib tersebut. Beriman kepada yang gaib juga merupakan salah satu bentuk rukun iman. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa beriman kepada yang gaib adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, pada Surat Al-Baqarah ayat 2-3 ini yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selanjutnya, ilmu gaib ini khusus milik Allah semata. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah dalam Quran Surat An-Naml ayat 65 yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan apa yang dikehendakinya dari yang gaib kepada Rasul-Rasulnya untuk suatu hikmah dan kemaslahatan. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 26-27, yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Maka beriman kepada yang gaib juga berarti membenarkan semua berita wahyu yang telah dikabarkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran dan Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya yang sahih, baik tentang yang telah terjadi maupun yang akan datang, serta tentang keadaan hari kiamat, hari kebangkitan, surga, neraka, dan hal lainnya yang termasuk dalam cakupan hal gaib. Beriman kepada hal yang gaib bukan berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
Barang siapa yang mengaku mengetahui ilmu goib dengan cara apapun, padahal dia bukan orang yang dipilih Allah sebagai Rasul, maka ia adalah pendusta dan kafir. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam dan harinya. Hadis-hadis ini menunjukkan larangan mendatangi dukun, peramal, atau sebangsanya dalam bentuk apapun. Larangan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang goib, larangan mempercayai dan membenarkan apa yang mereka katakan, serta ancaman bagi mereka yang melanggar larangan ini. Ini semua mengandung kemungkaran dan bahaya yang sangat besar, serta berakibat negatif yang sangat besar pula, disebabkan mereka telah melakukan kedustaan dan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, surga. Pengertian surga adalah berasal dari bahasa Jawa Sangsekerta yang berarti tingkatan suatu keadaan orang mencapai kebahagiaan. Nah, istilah surga sendiri kita kenal dalam bahasa Arab yang kita sebut sebagai jannah. Pengertian jannah ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf jim dan nun. Dari dua kata tersebut, jannah berarti menutupi, sedangkan jannah memiliki arti asli kebun atau perkebunan. Dalam pengertian agama, al-jannah berarti tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, berbakti, serta taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, surga adalah tempat yang tidak terdapat kesedihan dan kesusahan. Surga adalah tempat yang dipenuhi oleh kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi. Selain dari itu, kata jannah dalam artian eskatologis di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 45 kali dalam bentuk tunggal dan 2 kali dalam bentuk musana, sedangkan dalam bentuk jamaknya sebanyak 69 kali. Dalam bentuk tunggal, kata jannah merujuk kepada satu entitas, yaitu keseluruhan tempat tinggal bagi orang-orang yang soleh. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa nama sebutan untuk surga, yaitu 1. Jannah Al-Firdaus. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Yang kedua, Jannah Al-Aden. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 30 sampai dengan 31. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, tentu kami tidak akan mengabaikan orang-orang yang melakukan perbuatan baik itu. Untuk mereka surga Aden yang mengalir sungai di bawahnya. Yang ketiga, Jannah Al-Naim. Terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 8 sampai dengan 9. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Naim. Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah pasti dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang keempat, Jannah Al-Wa. Terdapat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 19, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan memperoleh surga ma'wa untuk kediaman mereka, sebagai balasan dari semua amal perbuatan yang dikerjakan. Yang kelima, Jannah Dar Al-Salam. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 25, yang artinya,
Dan Allah mengajak ke surga Dar al-Salam, dan Dia menunjukkan orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Yang keenam, Jannah Dar al-Muqamah, yang terdapat dalam Quran surat Fatir ayat 34 sampai dengan 35, yang artinya orang-orang ahli surga itu mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kesusahan dari kita semua. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Dia adalah menempatkan kita di Dar al-Muqamah, yakni negeri kekal, yaitu surga dengan karunia-Nya. Di situ kita tidak merasa lelah dan resah. Yang ketujuh, Jannah al-Muqamah al-Amin, yang terdapat dalam Quran surat Dukhan ayat 51, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh al-maqam al-amin, yaitu tempat yang aman. Nah, mayoritas ulama dan cendekiawan muslim menganggap bahwa diskursus tentang surga adalah permasalahan yang berkaitan dengan sam'iyat. Oleh karena itu, interpretasi yang diberikan hanya mereka dasarkan pada informasi yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, kenapa sih kita harus mengimani adanya surga? Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa surga benar-benar telah disiapkan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Maka dengan adanya dalil ini, kita harus percaya dan beriman akan adanya surga yang termasuk ke dalam rukun iman mengimani adanya hari akhir. Setelah membahas surga, maka selanjutnya adalah neraka. Neraka itu apa sih? Neraka adalah terjemahan dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab al-nar, yang berarti api yang menyala. Sedangkan menurut istilah, neraka adalah tempat balasan bagi orang-orang yang berdosa. Nah, pemahaman neraka yang umum dipahami ialah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yaitu orang-orang yang menentang aturan-aturan Allah dan tidak mempercayai Rasul-Nya. Ia juga merupakan tempat untuk menghukum musuh-musuh Allah dengan siksaan yang amat dahsyat dan hina, sehingga tidak ada tempat yang lebih buruk darinya. Pemahaman ini dapat didasari oleh Al-Quran dari firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 63, yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Seperti yang sudah kita ketahui, selain dari surga yang memiliki nama-nama atau sebutan-sebutan yang berbeda, maka neraka pun memiliki nama-namanya yang berdasarkan pada Al-Quran. Yang pertama, ada neraka Jahannam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Yang kedua, neraka Sa'ir yang terdapat dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 12. Yang ketiga, neraka Khutamah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 4. Yang keempat, neraka Lazo yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15.
Yang kelima, neraka Sakor yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mudassir ayat 42. Yang keenam, neraka Jahim yang terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91. Dan yang ketujuh, neraka Hawiyah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 9 sampai dengan 11. Kemudian, kenapa harus mengimani adanya neraka? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, yang artinya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Selain daripada dalil Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang kedalaman dan panasnya api neraka yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Artinya, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu?" Abu Hurairah berkata, "Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian beliau menjawab, "Itu adalah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Dia terus turun ke neraka dan sekarang sudah sampai ke dasarnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi, dengan adanya dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tidak ada alasan untuk kita tidak mengimani adanya neraka maupun adanya surga, karena bagian mengimani adanya neraka dan surga ini termasuk ke dalam iman kepada hari akhir. Malaikat. Menurut ilmu bahasa Arab atau lughawi, kata malaika merupakan kata jamak dari kata malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar ala lukah yang berarti risalah atau misi. Sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul atau artinya utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rusul atau utusan, seperti dalam Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Pada bagian awal ayat tersebut, kata rusuluna yang berarti utusan-utusan kami, Allah, utusan-utusan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah para malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa kata malak diambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Dari sisi kebahasaan ini, dapat diartikan bahwa malaikat adalah makhluk yang berkedudukan sebagai utusan yang membawa misi atau tugas tertentu dari yang mengutusnya, yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara maknawi atau secara maknanya, kata malaikat berarti salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk senantiasa taat kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun
yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh yang menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Malaikat merupakan makhluk yang bersifat gaib, tidak dapat diindra oleh indera manusia, tetapi keberadaannya dapat diyakini dengan kolbu. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterangan, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang menggambarkan wujud malaikat ketika menampakkan diri di hadapan manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat melihatnya, seperti halnya para Rasulullah, di dalam Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 1, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat pertama. Sebagaimana telah dikutip pada ayat tersebut, menggambarkan perwujudan malaikat itu adalah sosok yang bersayap. Namun tentunya tidaklah seperti burung yang selama ini kita ketahui. Perwujudan malaikat sebagai sosok yang bersayap ini pun diungkap dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 2993. Inti dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa Jibril yang memiliki 100 sayap. Pada hadis lain, diungkapkan bahwa perwujudan malaikat terkadang menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, sementara bentuk sesungguhnya hanya digambarkan dengan sebutan menutup ufuk langit, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 260. Dalam hadis ini, yang dimaksud dalam ayat 8-10 pada Quran Surat An-Najm adalah Jibril. Dia mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki dan pada kesempatan ini dia mendatangi beliau dalam bentuknya yang sesungguhnya, sehingga dia menutupi ufuk langit. Adapun penjelasan mengenai penciptaan malaikat ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang menegaskan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis nomor 5314. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Iman kepada malaikat. Mengimani keberadaan malaikat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan oleh Baisyuni dalam bukunya pada halaman 7, bahwa seseorang tidak disebut beriman apabila dia tidak mengimani malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu rukun iman. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun yang kedua sebelum mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan bukti-bukti ini, Baisyuni dalam bukunya pada halaman 8-9 mengatakan bahwa keimanan kepada malaikat sebagai rukun iman yang kedua dapat dibuktikan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Yang artinya, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jika berdasarkan logika, keimanan kepada malaikat Allah ini dapat diungkapkan oleh Basyuni pada bukunya halaman 9 yang menegaskan bahwa believing in Quran and messengers necessitates believing in angels. To believe that messenger receive books, we logically have to believe in their careers. So our beliefs in the third and fourth pillars depend on believing in the second pillar, believe in angel. Jadi intinya, dalam mengimani Al-Quran dan Rasulnya, artinya kita juga harus mengimani adanya malaikat. Untuk mengimani bahwa Rasul mendapatkan kitab, maka secara logika bahwa berarti kita juga percaya pada hal yang membawa kitab tersebut. Jadi apabila kita ingin mengimani rukun ketiga dan keempat, maka kita juga harus berdasar pada keimanan kepada rukun kedua, yaitu iman kepada malaikat. Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat adalah hamba Allah yang mulia, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, dan tidak pernah menentang Allah. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 26-27, yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi, sebagai hamba-hamba Allah yang dimuliakan, malaikat memiliki sifat-sifat, baik sifat khalaqiyah maupun sifat khuluqiyah yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai sifat khalaqiyah yang merupakan nilai-nilai atau sifat berupa bentuk atau wujud seperti yang telah diuraikan di atas. Sedangkan nilai-nilai sifat khuluqiyah merupakan sifat-sifat kebaikan seperti ketaatan dan kedisiplinan, pengendalian diri dan tanggung jawab. Nilai-nilai sifat malaikat inilah yang perlu diyakini dan diimani oleh setiap muslim, sekaligus sebagai sifat yang wajib diteladani dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Fungsi dan macam-macam malaikat yaitu sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril, disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Ia merupakan penghulu para malaikat. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pula yang mengantar atau mengawal Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan rizki kepada seluruh makhluk Allah, termasuk juga mengatur hujan, angin, dan bintang-bintang. Di samping itu, malaikat Mikail juga mendampingi malaikat Jibril ketika membedah dada Nabi Muhammad dan menyucikannya dengan air Zam-Zam. Juga mendampingi malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad dalam melakoni Isra Mi'raj. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet atau sangkakala di saat manusia dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk termasuk malaikat, manusia, jin, dan nyawanya sendiri. Maka dia juga disebut malaikatul maut. Yang kelima, malaikat raqib. Tugasnya mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia sejak akil baligh selama hidupnya. Yang keenam, malaikat atid. Tugasnya mencatat amal kejahatan manusia selama hidupnya. Yang ketujuh, malaikat mungkar. Tugasnya menjaga alam kubur sekaligus sebagai penanya kepada manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat nakir.
Tugasnya sama dengan malaikat mungkar, yakni menanyakan manusia tentang 6 pokok permasalahan, yakni Tuhan, agama, nabi, rasul, kitab, kiblat, dan teman atau saudara. Yang kesembilan, malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka, tempat manusia menerima azab atau siksa karena kedurhakaannya atau kejahatannya. Yang terakhir atau yang ke-10, malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga, tempat hamba Allah menerima balasan atas ketakwaan. Dengan mengetahui 10 malaikat tersebut, diharapkan bagi seorang muslim untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga beriman kepada malaikat tersebut. Jin. Pengertian jin. Al-jinnu berasal dari kata janna syai'un yajunnuhu yang bermakna satarohu, menutupi sesuatu. Maka segala sesuatu yang tertutup berarti tersembunyi. Jadi jin itu disebut juga dengan jin karena keadaannya yang tersembunyi. Keberadaan jin merupakan hal yang tidak dapat disangkal lagi, mengingat pemberitaan dari para nabi sudah sangat mutawatir dan diketahui banyak orang. Secara pasti, kaum jin adalah makhluk hidup, berakal, dan mereka melakukan segala sesuatu dengan kehendak. Bahkan mereka dibebani perintah dan larangan. Hanya saja mereka tidak memiliki sifat dan tabiat seperti yang ada pada manusia atau selainnya. Penciptaan jin. Jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hijr ayat ke-26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Jin berbeda jauh dengan malaikat, karena jin dan malaikat serta manusia diciptakan dari unsur yang berbeda, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang artinya, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2996 dari Aisyah radhiyallahu anha. Seperti halnya manusia, jin bertingkat-tingkat kepatuhannya kepada Tuhan. Ada yang saleh, selalu taat kepada perintah dan menjauhi larangan Allah. Ada yang kurang saleh, ada yang lengah dari kewajiban, dan ada pula yang benar-benar kafir. Jelaslah bahwa di antara mereka itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang muslim itulah yang nyata-nyatanya mencari petunjuk dengan amal perbuatannya. Sedangkan yang kafir itu adalah yang nyata-nyatanya menganiaya dirinya sendiri, sebab suka menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Baik, selanjutnya yaitu setan. Kata setan berasal dari kata syatana yang artinya menjauh. Dinamakan setan karena jauhnya dari kebenaran. Adapun menurut istilah, setan adalah setiap yang mengikuti perbuatan iblis, baik dari golongan jin ataupun manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنسان والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون, yang artinya demikianlah kami ciptakan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuhnya, yaitu setan-setan yang terdiri dari bangsa manusia dan jin. Sebagian menyampaikan perkataan palsu kepada yang lainnya untuk mengadakan penipuan. Iblis dan setan menggoda manusia dengan cara melupakan mereka dari mengingat Allah atau zikrullah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk menjadikan iblis dan setan sebagai musuh, sebagaimana dalam Quran Surah Fatir ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum azuwwun fattakhizuhu azuwwa innama yad'u hijbahu liyakunu min ashabis sa'ir, yang artinya sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Selanjutnya, 9 nama anak-anak setan. Yang pertama, Zalitun. Setan ini duduk di pasar atau kedai, menggoda supaya manusia berbelanja lebih dan membeli barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, Wattin. Setan yang pergi kepada orang yang mendapatkan musibah supaya bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, A'awan, yaitu setan yang menghasut sultan, raja, pemerintah supaya tidak mendekati rakyatnya. Kemudian yang keempat, Haffaf, yaitu setan yang suka menghampiri orang yang berada di tempat-tempat maksiat. Yang kelima, Muharrah, setan yang merusak dan melalaikan orang sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Mas'ud, yaitu setan yang duduk di bibir mulut manusia supaya melahirkan fitnah, gosip, ataupun umpatan. Yang ketujuh, Dasim, yaitu setan yang berada duduk di pintu rumah kita. Maka dari itu kita harus memberikan salam sebelum masuk ke rumah, karena setan ini mampu merusak keutuhan rumah tangga. Kemudian yang ke-8, Walahan, setan yang menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia khususnya ketika sedang berwudu dan sholat. Yang terakhir, yang ke-9, Lakhush, yaitu merupakan setan yang merupakan sahabat orang-orang Majusi yang menyembah api dan matahari. Oke, baik, selanjutnya hikmah diciptakannya makhluk-makhluk gaib. Yang pertama, yaitu untuk memperkuat iman seseorang kepada Allah, meyakini tentang kebesaran dan keagungan ilahi. Yang kedua, agar manusia senantiasa berwaspada terhadap musuh-musuh yang tidak nampak atau gaib. Yang ketiga, untuk menguji keimanan manusia. Dan yang terakhir, yaitu akan terus merasa yakin tentang adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Beriman kepada hal yang gaib berarti meyakini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di luar dunia nyata dan meyakininya secara penuh tentang kekuasaannya. Namun, percaya atau beriman kepada hal yang gaib bukanlah berarti meyakini bahwa makhluk gaib itu memiliki kekuatan penuh. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka akan mengakibatkan kemusyrikan atau menganggap ada sesuatu kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk gaib yang Allah ciptakan tentunya memiliki hikmah bagi manusia. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.